Bab 206. Richie Dong datang. Perahu ini adalah bandit yang berjalan di laut lepas. Beberapa orang berdiri di depan Finola Su. Nona Su. Beberapa orang berkata dengan suara yang dalam, "Aku tidak tahu apa yang terjadi." Finola Su menyapu mereka dan berkata, "Siapa yang memiliki teratai salju 10.000 tahun?" Wajah beberapa orang sedikit berubah, dan mereka saling memandang. Lalu dia berkata, menjawab Nona Su, "Teratai salju 10.000 tahun ada di tangan Akabane." Akabane adalah pejuang pertama di laut lepas, dia adalah seniman bela diri sejati. Tidak hanya itu, Akabane memiliki koneksi dengan orang-orang di seluruh negara dan telah membeli banyak senjata di tangannya. Kekuatan mereka tidak tertandingi di laut lepas. Aku ingin teratai salju 10.000 tahun ini. Finola Su tidak takut dengan nama Akabane. Wajah beberapa orang berubah, dan mereka mengerutkan kening. Akabane tidak mungkin membiarkan teratai salju ini keluar kecuali jika kamu dapat memberi pengganti dengan nilai yang sama. Jika mereka tidak akan memberikannya padaku, aku akan merebutnya, kata Finola Su dingin. Wajah beberapa orang tiba-tiba menjadi lebih jelek, dan mereka tanpa sadar menyapu ke arah pulau, sepertinya sedang mencari lelaki tua misterius itu. Sayangnya, hanya ada Finola Su di pulau besar itu. Nona Su, kamu mungkin bukan lawan Akabane, apalagi senjatanya berasal dari pedagang senjata papan atas. Jika kita berjuang keras, aku takut. Finola Su menatapnya dengan dingin, dan dia segera menutup mulutnya dengan patuh. Provinsi Binzu, Eric Qin berniat untuk mengambil cuti beberapa hari. Finola Su akhirnya kembali, jadi dia tidak keluar selama beberapa hari dan tidak melihat tamu. Karena pidato Davison Su di Budo Forum, banyak orang datang ke Provinsi Binzu dan ingin bertemu Davison Su dan Eric Qin. Master, lihat, ini lebih baik daripada datang ke Provinsi Binzu untuk menantangku. Davison Su berkata dengan telepon genggamnya, "Aku sudah memberitahunya, aku akan menunggunya di Yuncheng. Jika dia tidak datang, aku tidak tanggung jawab." Eric Qin memutar matanya dan berkata, "Kamu berada di Provinsi Binzu, tetapi kamu memintanya untuk pergi ke Yuncheng. Lalu apakah ada cara lain? Aku juga tidak bisa mengalahkannya." Davison Su berkata dengan acuh tak acuh, "Selain itu, dia tidak tahu apakah aku pergi atau tidak." Eric Qin menggelengkan kepalanya tak berdaya. Karakter Davison Su dan Deskarman benar-benar bertolak belakang. 3 hari berlalu dalam sekejap. Malam itu Eric Qin dan Finola Su datang ke mall. Setelah mereka makan hotpot di mall, Finola Su ingin membelikan pakaian untuk Eric Qin. "Pakaianmu, sepertinya kamu sudah memakainya sejak aku mengenalmu." Finola Su menatap Eric Qin dan berkata. Eric Qin menunduk dan berkata, "Ya sepertinya, toh aku tidak peduli dengan pakaian. Belilah setidaknya satu." Finola Su meraih tangan Eric Qin dan berlari ke mall. Setelah berkeliling di mall beberapa kali, tangan Eric Qin penuh dengan pakaian. "Apakah sudah cukup?" Eric Qin bertanya tanpa daya, "Aku tidak bisa membawa ini semua lagi." Finola Su memandang ke arah Eric Qin dan berkata, "Kalau begitu cukup ini saja untuk sekarang." Pada saat di kasir, wajah Finola Su tiba-tiba memucat, dia terhuyung dan hampir jatuh ke tanah. Eric Qin buru-buru mendukung Finola Su dan berkata dengan cemas, "Apakah kamu baik-baik saja? Ada apa?" Finola Su menggelengkan kepalanya, dan berkata dengan senyum yang kuat, "Aku baik-baik saja, hanya sedikit pusing." Tetapi, hampir tidak ada darah di wajah Finola Su, bahkan bibirnya pun sedikit pucat. Setiap langkah yang dia buat tampak sangat sulit, seolah-olah itu akan membutuhkan banyak usaha. Eric Qin buru-buru membuang pakaian itu ke samping, mengulurkan tangan dan menyentuh pergelangan tangan Finola Su, dan seutas reiki menembus tubuhnya. Anehnya, tidak ada yang abnormal di tubuhnya, dan tidak ada jejak energi internal yang ditemukan. "Aku hanya sedikit lelah." Finola Su melambaikan tangannya dengan lemah, "Aku hanya perlu istirahat sebentar." Eric Qin mengangguk, dia mengabaikan pakaiannya, menggendong Finola Su pulang. Lapangan es Arktika saat ini baru saja mengalami pertarungan besar. Kapal perang yang tak terhitung jumlahnya dibakar, dan warna merah cerah mekar di dada Finola Su.
Dengan rambut berkibar, memegang pedang panjang, jejak darah tumpah dari sudut mulutnya. Di tangannya yang lain, dia memegang teratai salju yang sebening kristal es. "Nona Su, kamu baik-baik saja?" tanya orang-orang di sekitar dengan cemas. Finola Su menggelengkan kepalanya. Dia menyerahkan teratai salju ini kepada seorang pria di sebelahnya, dan berkata dengan dingin, "Kirim ini ke kota F. Kamu akan mengirimkannya sendiri." Ya. Dia tidak berani melanggar perintah Finola Su, dan dengan cepat mengangguk dan setuju. Selanjutnya, Finola Su kembali ke pulau terpencil. Dia duduk bersila, tangan di pahanya, untaian reiki mengalir ke dirinya dari segala arah. Keesokan harinya, Finola Su benar-benar kembali normal. Namun meski begitu, Eric Kin masih khawatir. Dia mengambil beberapa tanaman obat dari formasi pengumpulan roh, dan memurnikan pil esensi sejati untuk Finola Su menggunakan reiki yang dipancarkan oleh roh naga di tubuhnya. Setelah Finola Su mengambil pil mujarab, dia tiba-tiba mengangkat kepalanya dan berkata, "Aku ingin bertemu kakek." Eric Kin terkejut, benar, Finola Su belum menemui kakek Su sejak dia kembali. Ini aneh, kakek Su memiliki telinga yang tak terhitung jumlahnya di kota F. Seharusnya dia sudah mendengar berita kembalinya Finola Su. Tapi, kakek Su tidak menemuinya sama sekali. Oke. Eric Kin tidak berpikir lebih jauh, hanya berpikir untuk membawa Finola Su ke kota X besok. Namun, rencana hari berikutnya ditunda karena beberapa tamu tak diundang. Keesokan harinya, Eric Kin baru saja bangun, dan ada 4 orang menunggu lebih awal di halaman besar. Pemimpinnya adalah orang tua berbaju biru. Orang tua ini memiliki temperamen yang luar biasa dan tidak pemarah atau sombong. Meskipun bertubuh pendek, dia memiliki aura yang menakutkan. "Dong, Tuan Dong." Ketika Deskarman melihat orang ini, wajahnya sangat jelek. "Berlututlah pada Master," teriak 2 orang di samping Richie Dong dengan keras. Deskarman tidak berbicara, dan berdiri diam. Seorang pemuda di samping Richie Dong berkata sambil menggosok tangannya, "Sampah adalah sampah." Setelah bertahun-tahun, masih saja belum bisa mengembangkan energi internal apapun. Saat dia berbicara, dia sudah mencapai bagian depan Deskarman. Kemudian, dia berkata dengan wajah dingin, "Aku akan membuatmu berlutut pada Master." "Dia bukan masterku lagi," kata Skarman dengan suara yang dalam. "Kamu berani. Sepertinya kamu mencari kematian." Pemuda itu tiba-tiba menyalakan energi internalnya dan menamparkan Skarman dengan ganas. Duar. Ada suara keras di halaman besar, dan pemuda itu dipukul dan diterbangkan oleh Deskarman. Pelatihan horizontal. Mata Richie Dong sedikit menyipit. "Itu trik baru, aku tidak mengharapkannya." Deskarman berkata dengan suara yang rendah, "Tuan Dong, kaulah yang mengusirku dari rumah Dong. Kenapa kamu mencari masalah dengan Tuan Qin sekarang?" Richie Dong menyipitkan matanya, tiba-tiba, dia menepuk telapak tangannya ke depan, dan kekuatan besar tiba-tiba menghantam tubuh Deskarman. Menghadapi Richie Dong, Deskarman tidak memiliki kekuatan untuk melawan, tubuhnya terbang terbalik beberapa puluh meter dan menabrak dinding villa dengan ganas. "Aku Richie Dong, apa aku perlu menjelaskannya padamu?" Richie Dong melipat tangannya dan berkata dengan ringan. Bersambung. Terima kasih telah menonton video ini sampai akhir. Jangan lupa subscribe dan nantikan kisah episode selanjutnya hanya di Novel Story. Salam.